Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa dari seorang manusia yang terbaik setelah para nabi, ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling takwa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan kisah bagaimana rasa takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini saya bacakan dari kitab Hikayatus Sahabah dari Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama di antara seluruh manusia di dunia ini selain Anbiya. Keyakinannya demikian tinggi sehingga Rasulullah SAW sendiri telah memberi kabar gembira bahwa beliau, Sayyidina Abu Bakar, akan menjadi pemimpin satu jamaah di surga kelak. Masya Allah. Pemimpin satu jamaah di surga nanti, ya. Semua pintu surga akan memanggil nama Abu Bakar dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Nabi SAW bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Walaupun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu justru berkata, seandainya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Beliau juga berkata, seandainya aku menjadi rumput yang akan dimakan hewan. Kadangkala beliau berkata juga, seandainya aku hanya menjadi rambut seorang mukmin. Suatu ketika, Sayyidina Abu Bakar pernah berada di dalam sebuah taman, sedangkan di dekatnya ada seekor hewan yang sedang duduk. Sambil menarik nafas dingin, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai, alangkah nikmat hidupmu. Kamu makan, minum, dan berkeliaran di bawah pepohonan, tetapi di akhirat nanti tidak ada hisab bagimu. Andaikan Abu Bakar menjadi sepertimu. Masya Allah. Ini dari kitab Tarikhul Khulafa. Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dengan Abu Bakar. Dia, Abu Bakar, telah berbicara kasar kepadaku, tetapi aku diamkan saja. Ketika Abu Bakar menyadari kesalahannya, dia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sehingga menjadi balasan bagiku. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya, kalau tidak akan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Aku tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu, beberapa orang dari Banu Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali gitu. Dia sendiri yang memulainya dan dia sendiri yang mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Aku pun berkata, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Abu Bakar. Jika dia marah, Rasulullah SAW, kekasih Allah, tentu akan marah kepadaku. Dan murka beliau adalah murka Allah. Jika demikian, siapakah yang dapat menyelamatkan kehancuran Rabi'ah? Lalu aku pergi menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Nabi SAW bersabda, baik, benar. Sudah benar kamu tidak membalas dan tidak menjawabnya. Tetapi sebaiknya kamu berkata,
Semoga Allah memaafkanmu wahai Abu Bakar. Apa faedah dari kisah ini? Faedahnya adalah inilah keteladanan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena sepotong kalimat yang sepele, Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut akan balasannya di akhirat, sehingga dia sangat cemas dan khawatir hingga dia berdiri dan minta dibalas. Lalu mengadukannya kepada Nabi SAW agar Rabi'ah radhiyallahu anhu membalas perbuatannya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat atau hari hisab. Itulah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kehidupan beliau. Setidaknya kita mencoba untuk meniru-niru gitu ya. Walaupun memang kita tidak akan mungkin menyamai derajat para sahabat, tapi setidaknya dengan usaha kita mudah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari kehidupan para sahabat kepada kehidupan kita juga insyaallah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya dan bisa menginspirasi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.